dibayarin oleh perusahaan, dipotong berarti ya kita sebagai karyawan itu menanggung si PPh 21 kita. Contoh ini ya, teman-teman bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan melanjutkan perihal cara penghitungan PPh 21. Nah, sebelumnya kita sudah membahas cara perhitungan PPh 21, namun PPh-nya ditunjang oleh perusahaan ya. Itu juga ada natura dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba menerangkan gimana cara menghitung PPh 21 jika PPh-nya ditanggung oleh karyawan ya, jadi tidak ditunjang oleh perusahaan. Oke, tidak berlama-lama lagi, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman bisa buka TBC atau text based cash ya, yang sudah saya share ke teman-teman di sini. Ini banyak perihal PPh 21. Jadi sebelum kita masuk ranah cara menghitung PPh 21, saya pastikan teman-teman harus juga mengetahui dasar-dasar perhitungannya. Di sini banyak ya, teman-teman bisa search aja atau Ctrl F, ini akan muncul. Cari PPh 21. Jadi sini ada banyak nih, ada 31 item atau 31 peraturan. Nih ya, PPh 21 perihal pesangon, PPh 21 nihil tidak wajib lapor, PPh 21 natura, ya PPh 21 natura juga. Lalu PPh 21 tentang pajak penghasilan, tentang tarifnya, tarif berapa ya, seperti itu. PPh 21 dividen dan segala macam. Jadi teman-teman, untuknya ada juga cara menghitung PPh 21 ya. Jadi Excel juga sudah saya masukkan ke sini. Nah, ini teman bisa lihat, ini ada linknya langsung ngelink ke si Excel tadi atau si cara menghitung PPh 21 ya. Nih sudah saya linkkan di sini, teman-teman bisa ambil dari TBC ya. Nih tinggal ambil dari TBC, jadi tidak perlu repot-repot lagi nih ya. Nah, sekarang kita coba simulasiin ya cara menghitung PPh 21 yang PPh-nya ditanggung oleh karyawan sendiri. Karena ada beberapa kriteria ya, ada ditanggung, ada ditunjang, dan dipotong. Sebelumnya ada ditanggung, ada 3, namun yang ditanggung ini udah tidak ada lagi ya. Jadi tidak ditanggung ini maksudnya ditanggung oleh perusahaan. Itu udah nggak ada lagi karena terkait natura. Jadi natura itu semua manfaat ekonomis yang diterima oleh karyawan itu akan menjadi natura atau ditunjang jadinya. Makanya ketika ada ditanggung dulu itu bisa, sekarang itu ditanggung nggak bisa. Jadi sekarang adanya hanya ditunjang dan dipotong. Ditunjang itu berarti dibayarin oleh perusahaan, dipotong berarti ya kita sebagai karyawan itu menanggung si PPh 21 kita. Contoh ini ya, teman-teman bisa masukin ke sini salary-nya berapa, mungkin ada apartemen berapa, naturanya apa aja. Natura kan banyak ya, mobil, mungkin ada rumah juga, ada mungkin untuk pendidikan anak kita, ada premi asuransi. Masukin aja semua di sini di natura. Jadi nggak usah banyak-banyak kolom ya, teman-teman bisa silakan rekap sendiri naturanya apa aja, lalu jumlahnya berapa masukin ke sini. Jadi nggak usah banyak-banyak sini kolomnya ya, seperti itu. Nah, kalau dimasukin sini banyak banget naturanya seperti itu ya. Bonus berapa jika ada, lalu BPJS dan lain sebagainya. Nah, ini net salary-nya dan ini PPh yang akan dibayarkan. Nah, ini ada rate-nya ya. Silakan teman-teman kalau mungkin menggunakan mata uang asing, silakan masukkan rate-nya. Namun kalau dia IDR atau rupiah ya angka 1 aja dimasukkan ya. Oke, ini nanti akan ngesam sendiri ke sini. Teman-teman nggak perlu repot-repot isi yang ini udah otomatis inputan dari sini ya. Tiap bulan teman-teman input aja berapa, nanti otomatis masuk ke sini. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman bisa langsung dapat nilai PPh-nya ini. Nah, PPh PET ini. Jadi ketika ada PPh PET, nah ini langsung di copy aja. Contoh, ini kan saya kemarin mentrialkan untuk PPh yang ditunjang. Jadi ada namanya tax allowance ya, teman-teman bisa lihat. Tax allowance ini berarti ya PPh si karyawan ditunjang oleh perusahaan atau dibayarkan oleh perusahaan, makanya jadikan tax allowance masuk ke gross ya.
Jadi dia masuk ke gross, menjadi grossnya si karyawan tadi, karena PPh-nya dibayarkan oleh karyawan. Nah, kalau PPh-nya kita dipotong, dalam artian kita yang menanggung, semisal saya dapat gaji 50 juta, PPh-nya itu 7 juta, berarti saya terima gaji hanya 43 juta, karena 7 jutanya saya yang bayar sebagai karyawan. Tapi kalau perusahaan yang bayar, berarti saya pure atau full terimanya 50 juta. Tadi ditanggung oleh si perusahaan dan akan dimasukkan ke gross ini. Jadi gross saya itu tadi jadinya 57 juta, misal seperti itu ya, kurang lebih ya. Ini karena 7 jutanya masuk tax allowance, berarti ditunjang. Nah, sekarang kita hapus. Nah, ini berarti dipotong. Kalau dipotong, itu pasti PPh-nya lebih kecil ya. Nih, PPh terutang 5 juta. Nah, PPh-nya berarti bukan 7 juta. Salah ya, PPh-nya harusnya 5 juta, 5 juta juga. 5 juta ini, PPh terutang ini kita copy aja nih. Kita copy, Ctrl C, kita geser, masukin ke sini. Ini kan tadi PPh 7 juta, karena ditunjang. PPh-nya lebih besar. Sekarang kita coba dipotong. Nah, 5 juta, di totalnya 5 juta, ini akan nge-link ke sini, nah ke PPh, sehingga difference-nya tidak ada selisih ya. Ini nggak boleh ada angka pokoknya. Nah, jadi intinya adalah PPh 21 yang dipotong itu akan lebih kecil bang PPh 21 yang ditunjang, karena PPh-nya ini akan menjadi tax allowance bagi si karyawan, makanya PPh-nya makin gede. Jadi kalau ditunjang itu pasti PPh-nya makin besar, kalau dia dipotong pasti PPh-nya lebih kecil ya. Sangat mudah sekali ya saya rasa. Teman-teman harus tahu dasarnya juga ya. Jadi nggak hanya menggunakan rumus dapat hasil, nggak, tapi harus tahu dasarnya BPJS, segala macam PTKP, PKP, seperti itulah pokoknya. Nah, mungkin sekian ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau Excel-nya ini, formnya ini. Teman-teman silahkan ambil di TBC ini ya, text based case. Sini segala peraturan ada di sini, insya Allah. Jadi selama saya di lapangan, saya rekap semua peraturan yang saya dapatkan agar nggak lupa, karena saya meyakini al ilmu fi sutur ya, ilmu itu di dalam tulisan. Beda sama zaman dulu ya, zaman dulu tuh al ilmu fi sudur, ilmu dalam hati. Jadi kalau udah belajar, udah tahu ilmunya itu udah ingat selamanya. Itu orang dulu zamannya Nabi. Kalau orang sekarang zamannya kita, itu al ilmu fi sutur, ilmu dalam tulisan. Tulisannya hilang ya hilang ilmunya. Contoh nih, dihapus ya hilang, ya lupa kita. Ingat mungkin sebulan 2 bulan oke, setahun 2 tahun, tapi nggak mungkin ingat selamanya, saya yakin itu. Makanya saya rekap di sini menjadi TBC, text based case. Nah, semoga juga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, silakan ambil TBC ini untuk teman-teman yang membutuhkan. Caranya gampang ya, tinggal investasi sekali aja seumur hidup, Rp99.000. Mau lebih silakan, saya berterima kasih. Mau 100.000, mau 200, 500, sejuta, silakan ya, silakan. Yang jelas minimal 99.000 sekali selama-lamanya. Teman-teman bisa mengakses ini selama-lamanya. Dan ini insya Allah saya update hampir setiap hari dengan peraturan-peraturan yang saya dapatkan di lapangan, yang baru ataupun peraturan baru ataupun peraturan lama. Oke ya, caranya tinggal klik link di bawah, ada Sosiabas, klik aja, ntar bisa transfer di situ ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.